Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zona Tokusatsu. Di video kali ini kita bakal ngebawain ini alur cerita dari stage show Ultra Expo tahun 2022. Nah, biar nggak nambah durasinya makin panjang guys ya, kita langsung aja masuk ke video alur ceritanya guys ya. Intro. Cerita stage show kali ini dibuka dengan adegan percakapan dari Kengo dan Maruru. Nah, saat keduanya sedang asik mengobrol, alarm tanda bahaya tiba-tiba berbunyi dan di layar atas panggung ini menunjukkan kalau para kaiju yang muncul saat ini sedang berada di dekat bangunan Tokyo Dome City. Kengo pun segera berubah menjadi Ultraman Trigger dan pergi bertarung dengan para kaiju. Nah, di sini ada satu yang mungkin agak aneh guys ya. Kalau kalian perhatikan ini si Gubilanya itu malah berdiri pakai dua kaki, bukan pakai ngerangkak ya. Oke, kita lanjut guys. Dengan diiringi opening dari serialnya, Ultraman Trigger di sini bertaruh seorang diri menghadapi para kaiju yang ada, dan tidak lama setelah itu Trigger kemudian menggunakan semacam kemampuan baru untuk mensummon semua formnya, dan setelah itu masing-masing dari form ini bertarung dengan para kaiju yang ada di atas panggung. Dan dengan menggunakan serangan dari semua formnya, Ultraman Trigger pun berhasil mengalahkan semua kaiju yang ada di atas panggung. Berpindah ke tempat Maruru, di sini Maruru sedang membahas rasa rindu dia kepada keluarganya. Ignis kemudian tiba-tiba muncul dan berkata kalau dia mengerti dengan perasaan yang saat ini dirasakan oleh Maruru. Maruru awalnya tidak percaya dengan Ignis, tapi setelah mendengar cerita dari Ignis dan merasakan kalau mereka ini ternyata punya pengalaman yang sama, mereka kemudian akhirnya berpelukan dan menjadi teman akrab. Di sisi yang lain, Carmilla dan Dargon saat ini sedang berada di bulan. Sama seperti biasanya guys ya, Carmilla masih membahas soal pengkhianatan Trigger Dark dan juga dendam dia kepada Kengo. Dargon itu sempat menyarankan kepada Carmilla untuk segera menyerang bumi saja. Tapi setelah mendengar ucapan dari Dargon, Carmilla itu cuma tersenyum dan berkata kalau Dargon itu sangat naif sambil menyebut nama si Hyudram. Hyudram yang namanya disebut kemudian muncul dari belakang panggung. Dargon yang melihat kalau Hyudram masih hidup merasa keheranan karena dia mengira kalau Hyudram sudah meninggal. Tapi melihat reaksi dari si Dargon, Carmilla berkata kalau Hyudram saat ini dihidupkan dengan salah satu dari kemampuannya untuk dikendalikan sebagai bonekanya. Setelah mendengar ucapan dari Carmilla, Dargon di sini semakin merasa terkejut karena ternyata dia baru mengetahui kalau Carmilla masih memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mengakhiri percakapan yang tadi, Carmilla kemudian memanggil Bulton dan memerintahkan Bulton untuk menggunakan kekuatannya mengacaukan dimensi ruang dan waktu. Setelah Bulton mengaktifkan kemampuannya, Absolute Tartarus dari dimensi lain ini disummon secara paksa masuk ke dimensi milik Ultraman Trigger. Awalnya, Carmilla sempat menawarkan Tartarus agar bekerja sama dengan Dark Giants untuk mengalahkan para Ultra Warrior. Tapi penawaran yang ditawarkan oleh Carmilla ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Absolute Tartarus. Tartarus juga berkata kalau Absolutian adalah makhluk superior dan tidak akan pernah sudi bekerja sama dengan para Dark Giants. Mendengar perkataan Tartarus, Dargon yang merasa kesal kemudian bergerak bersama Hyudram untuk menyerang Tartarus. Tapi sayangnya keduanya ini dengan mudah dipukul mundur oleh serangan Absolute Destruction milik Tartarus. Setelah berhasil memukul mundur Dargon dan Hyudram, Tartarus kemudian mengaktifkan dimensi Narak untuk memanggil Absolute Titan dan juga Diavolo. Saat melihat para Dark Giants, Absolute Diavolo di sini kembali teringat dengan perbuatan dari ketiganya yang menyebabkan dirinya dikalahkan oleh para Ultraman. Diavolo kemudian bergerak untuk menyerang para Dark Giants dan meluapkan kesalahannya pada mereka. Di sini sempat terjadi pertarungan di antara kedua belah pihak, tapi hal ini langsung berakhir karena para Absolutian merasa kalau mereka tidak ada urusan sama sekali dengan Dark Giants. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dan mencari Ultraman Toriga. Walaupun para Absolutian gagal diajak bekerja sama, di sini Carmilla masih terlihat senang karena dia bisa memanfaatkan para Absolutian untuk membereskan para Ultra Warrior lainnya, dan pada akhirnya dia tinggal mengakhiri atau menghabisi Ultraman Trigger saja. Kembali ke bumi, saat Kengo melihat ke atas langit malam, dia merasakan adanya semacam keanehan karena dia tidak bisa melihat bulan sama sekali. Di atas langit malam itu seolah ditutupi semacam kabut yang begitu tebal. Tidak lama setelah itu, Ignis dan Maruru kemudian muncul. Kengo di sini merasa kebingungan karena melihat Ignis dan Maruru yang tiba-tiba menjadi teman akrab. Salah satu bagian lucu di sini itu karena Ignis belum tahu kalau Maruru saat ini ada dua. Dan Maruru yang di bagian itu kan datang dan pergi ya. Jadi terus ditambah sikapnya yang berubah-berubah malah bikin Ignis bingung dan merasa kalau Maruru tidak benar-benar ingin berteman dengan dia.
Di saat Ignis lagi bersedih memikirkan keanehan dari sikap Maruru, Kengo seorang diri pergi untuk menyelidiki kejadian aneh yang ada di bulan setelah mendengar laporan dari Maruru yang satunya. Sesaat baru sampai di bulan, Kengo langsung disambut oleh para Absolutian. Para Absolutian kemudian memperkenalkan diri mereka kepada Kengo. Awalnya Kengo di sini mengira kalau fenomena aneh yang terjadi di bulan adalah ulah dari para Absolut Tartarus dan The Gang ya. Tapi hal ini langsung dibantah oleh Tartarus. Tartarus kemudian berkata kalau semua kejadian ini adalah ulah dari para Dark Giants dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan para Absolutian. Setelah selesai mengatakan itu, Tartarus and the Gang kemudian bergerak menyerang Kengo. Ultraman Trigger yang cuma seorang diri bukanlah tandingan dari Absolut Tartarus dan dua Absolutian lainnya. Trigger di sini harus menerima serangan bertubi-tubi dari ketiga Absolutian. Di saat Trigger dalam kondisi terdesak, Ultraman Zero dan lainnya muncul untuk membantu Trigger. Melihat kondisi yang sudah tidak menguntungkan, Tartarus kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Setelah kepergian Tartarus dan lainnya, Ultraman Z kemudian menjelaskan kepada Trigger kalau penyebab utama dari semua kekacauan ini adalah ulah Bulton. Kemampuan dari Bulton digunakan untuk membuat para Absolutian dan Ultraman lainnya ini dipanggil secara paksa masuk ke dimensi milik Trigger. Zero kemudian menyarankan agar Trigger segera kembali ke bumi untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan tugas untuk mengejar Absolut Tartarus dan lainnya akan diserahkan kepada Zero dan para Ultraman lainnya. Berpindah kembali ke bumi, Kengo yang baru saja kembali dari bulan bertemu dengan Ignis. Ignis di sini masih merasa sedih setelah melihat sikap Maruru kepadanya yang sebelumnya. Dan di sini Ignis menanyakan soal persahabatan kepada si Kengo. Kengo kemudian berusaha menghibur Ignis dengan berkata smile-smile-nya, tapi justru gagal dan malah membuat Ignis makin sedih. Tidak lama kemudian, Akito dan Yuna muncul agar bisa membuat Ignis merasa baikan. Kengo bersama Akito dan Yuna kemudian mengajak penonton untuk bersama-sama menghibur Ignis. Saat Kengo dan lainnya ini sedang menghibur Ignis, dua Maruru kemudian muncul dan membuat semuanya semakin kebingungan. Tapi setelah Maruru dari dimensi lainnya menjelaskan kalau dia datang dari dimensi yang berbeda, Ignis akhirnya mengerti soal kesalahpahaman yang sebelumnya. Setelah menyelesaikan salah paham antara Ignis dan juga Maruru, Kengo kemudian meminta bantuan Ignis untuk menghadapi para Absolutian dan juga Dark Giants. Akito bersama Yuna dan dua Maruru akan membantu mengumpulkan energi untuk membantu Kengo dan juga Ignis. Setelah semua persiapan selesai, Ignis dan Kengo pun berubah dan segera bergegas menuju bulan untuk membantu para Ultraman lainnya. Kengo dan Ignis akhirnya tiba di bulan dan sudah berkumpul bersama para Ultraman lainnya. Tidak lama setelah itu, para Dark Giants dan juga trio Absolutian juga muncul secara bersamaan membawa beberapa kaiju lainnya. Pertarungan besar antara tiga kubu pun terjadi ya. Dalam pertarungan kali ini, baik Ignis maupun Kengo sama-sama dihajar habis-habisan oleh Carmilla. Carmilla di sini juga sempat berkata kalau dia merasa muak dengan Ignis yang mengambil wujud dari si Trigger Dark. Kembali ke markas God Select, Maruru menyadari kalau semua ini terjadi karena kekuatan dari Bulton. Maruru kemudian memutuskan untuk memanfaatkan kemampuan dari Bulton untuk memanggil bantuan Ultraman lainnya dari dimensi yang berbeda. Dengan bantuan Ultra Charge dari penonton, Maruru kemudian menggunakan Nurse Cannon untuk menembakkan energi yang sudah dikumpulkan tadi kepada Bulton. Tembakan dari Nurse Cannon berhasil mengaktifkan kembali kemampuan Bulton dan memanggil Ultraman Trigger dan kawan-kawan dari dimensi lain dalam form terkuat mereka. Dengan datangnya bala bantuan, serangan balik pun akan dimulai. Melihat kondisi semakin tidak menguntungkan, Tartarus bersama dua Absolutian lainnya pun mundur dari pertarungan itu. Trigger bersama Ultraman lainnya kemudian menggunakan serangan gabungan mereka untuk mengalahkan kaiju yang tersisa. Berpindah ke tempat yang lain dengan diiringi lagu theme song yang dinyanyikan oleh aktor dari Trigger Dark sendiri. Di sini Ignis sekali lagi harus menghadapi Hydram untuk kedua kalinya. Tapi berbeda dari pertarungan sebelumnya, Hydram yang saat ini cuma boneka tanpa jiwa bukan lagi tandingan bagi Ignis. Dengan menggunakan Dark Zephyrion, Ignis kemudian berhasil mengalahkan Hydram untuk selama-lamanya.
Untuk membuat semuanya semakin menarik, Carmilla kemudian memanggil Gato Nozoa dalam bentuk evolusi keduanya. Gato Nozoa yang disamon oleh Carmilla berhasil membuat para Ultra Warrior kerepotan. Di saat semuanya terdesak, Maruru kemudian sekali lagi meminta bantuan dari penonton untuk mengisi Ultra Charge. Dengan bantuan dari Ultra Charge milik penonton, keajaiban pun terjadi. Di sini Ultraman baru yaitu Ultraman Regulus, kemudian ada Ultraman Hayata, Tiga, dan juga Agul Supreme datang membantu Trigger dan yang lainnya. Ultraman Regulus kemudian menggunakan salah satu kemampuannya untuk menghentikan dari gerakan dari Gato Nozoa. Melihat peluang itu, para Ultra Warrior kemudian menggabungkan semua serangan terkuat mereka dan berhasil mengalahkan Gato Nozoa. Setelah rencananya gagal, Carmilla pun kemudian pergi dan para Ultraman dari dimensi lain juga kembali ke dimensi mereka masing-masing. Stage show kali ini ditutup dengan scene yang benar-benar menghangatkan hati dari Ignis dan juga Maruru. Ignis saat ini tidak cuma memiliki Kengo, Yuna, dan Akito sebagai temannya, tapi dia juga punya teman akrab lainnya yaitu si Maruru. Oke guys, itu aja untuk video alur cerita hari ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian misalnya memang suka dengan bawain alur cerita dari stage show dan ini show-show lainnya istilahnya gitu ya, kalian nanti bisa tuliskan di bawah komentar. Nanti bakal kita bikinin lagi video yang kayak gini gitu guys ya. Oke, kalau kalian suka dengan video hari ini jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Selamat